Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, pesawat komersial Sriwijaya Air dengan kode penerbangan SJ182 rute Jakarta Pontianak jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021 siang. Sebelumnya pesawat disebutkan hilang kontak beberapa menit setelah lepas landas. Adapun pesawat maskapai Sriwijaya Air yang jatuh tersebut berjenis Boeing 737-500 dengan kode registrasi PKCLC. Nah, berhubung lagi ngomongin pesawat nih, 31 tahun yang lalu tepatnya pada Rabu 30 Januari 1991 juga ada insiden jatuhnya pesawat, yakni pesawat Merpati. Bangkai pesawat Merpati ditemukan warga di hutan perbatasan antara Atinggola dan Bola Mongondo, Kabupaten Bolmut, Gorontalo, Sumatera Utara. Penemuan itu berlangsung saat mereka tengah mencari sarang burung walet. Musibah kecelakaan pesawat itu menyimpan kesan tersendiri bagi penumpang yang selamat. Salah satunya Erwin Giasi. Ia yang kala itu menjadi penumpang mengenang kisah mengerikan saat detik-detik pesawat itu celaka. Menurut dia, dikutip dari Gorontalo Post, sebelum penerbangan berlangsung, cuaca kota Manado sangat cerah, termasuk di kawasan Bandara Samratulangi. Tidak ada tanda-tanda cuaca buruk, perjalanan pun sesuai dengan jadwal. Lantas, bagaimana pengakuan Erwin saat detik-detik kecelakaan pesawat itu terjadi, hingga ia selamat dari maut? Berikut ini kisahnya. Penumpang dipersilakan masuk. Jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, 18 orang penumpang dipersilakan memasuki pesawat berbadan putih itu. Tak lama kemudian pesawat pun lepas landas. Laode atau Laode Haimudin, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo saat ini sangat beruntung. Dia tidak ikut naik pesawat, hanya mengantarkan saya di bandara, padahal masih satu seat yang kosong, ujar Erwin pada Jumat 9 Maret 2018. Pesawat lepas landas. Tepat pada pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah, pesawat dengan awak masing-masing Yus Pagau sebagai pilot, Andi Pulgandi sebagai kopilot, dan Petrus Untung Abadi teknisi lepas landas dari Bandara Samratulangi, Manado. Waktu jelajah diperkirakan selama 55 menit. Pesawat harus mendarat di Bandara Jalaluddin Gorontalo pada 15.15 waktu Indonesia Tengah. Kontak pilot terakhir. Tak lama berselang, pilot melakukan kontak dengan menara bandara dan meminta izin untuk menurunkan pesawat dari ketinggian 8.000 kaki. Kontak dengan menara itu menjadi kontak terakhir antara pesawat dan menara bandara. Lama ditunggu, rupanya pihak menara tak berhasil mendapatkan kabar dari pilot. Hingga 90 menit atau sudah lebih dari 1 jam dari jadwal mendarat, tak ada lagi kontak pesawat dengan menara. Saat itu juga KSA 212 PKNYC dengan nomor penerbangan MZ7970 dinyatakan dalam keadaan bahaya atau distress phase dan hilang. Tiba-tiba pesawat terhempas masuk kabut yang sangat tebal, ujar Erwin. Pesawat mulai tak stabil. Pesawat mulai tak stabil. Sering terjadi goncangan-goncangan. Saat itu, kata Erwin, pilot memerintahkan seluruh penumpang untuk mengenakan sabuk pengaman. Bruk, goncangan hebat terjadi. Bahkan saking kencangnya goncangan, sabuk pengaman salah seorang penumpang putus. Kami tidak tahu apa yang terjadi, ungkap Erwin. Mesin pesawat mati. Pesawat tidak lagi bergerak. Mesin pesawat tiba-tiba mati. Dari balik jendela hanya kabut yang terlihat. Seluruh penumpang terdiam. Pilot lalu memberitahukan bahwa mereka baru saja mengalami kecelakaan. Seketika seisi pesawat panik. Ternyata kami sudah ada di atas pohon, di tengah hutan. Pesawatnya menabrak pohon, kata Erwin. Penumpang selamat. Saat itu tidak ada yang bisa dilakukan selain mengecek apakah ada yang terluka atau tidak. Hanya lecet kecil-kecil, tidak ada yang parah. Semua tetap duduk di tempat masing-masing, kata Erwin. Pesawat tertancap di 2 pohon. Suasana hening, tidak ada yang berani keluar kabin. Kemudian cuaca berubah drastis. Sesaat kemudian hujan lebat. Penumpang dan kru bertahan di dalam kabin pesawat. Pesawatnya tertancap di 2 pohon, tidak bergerak lagi. Kami bertahan di dalam kabin, ujar Erwin. Namun kata Erwin, mereka mulai kehabisan oksigen. Hidung saya tempelkan di kaca jendela, ada sedikit udara dari luar yang masuk. Dan dari situ kami bernafas, kenangnya. Turun melalui ranting pohon.
Kondisi itu membuat mereka harus segera keluar pesawat. Mereka keluar melalui pintu depan dan turun melalui ranting pohon yang menancap di pesawat, menuju lokasi yang sedikit landai. Menjelang malam mereka kembali ke kabin. Begitu seterusnya hingga hari ke-6 mereka berhasil dievakuasi oleh tim SAR menggunakan helikopter. Menariknya selama hampir sepekan di tengah hutan, mereka tidak makan sama sekali. Bekal roti dan air mineral pemberian maskapai hanya sekali makan. Setelah itu tidak ada lagi bahan makanan. Mereka dipaksa survive di tengah hutan belantara. Hanya suara burung dan air terjun yang kami dengar. Selain itu tidak ada, cuacanya sangat dingin, setiap hari hujan dan kabut, cerita Erwin. Beberapa dari mereka mengambil botol air mineral dan diisi dengan air rotan untuk minum. Rasa manis tapi sedikit sekali airnya. Kami bertahan dengan itu, tidak ada makanan, kata dia. Pasrah. Dengan kondisi ini mereka pasrah dan ikhlas jika mereka harus mati di tengah hutan. Baik penumpang maupun kru pesawat sudah memutuskan tidak ada yang berpisah. Sebab pengalaman sebelumnya, kecelakaan pesawat di kawasan Tinombala, Sulawesi Tengah, para penumpang tidak ditemukan karena mereka berpisah dan meninggalkan lokasi jatuhnya pesawat. Kami sudah dengar kecelakaan itu, makanya kami tetap bersama, ujarnya. Sayang, salah satu penumpang Tommy Sako yang berusia 70 tahun saat itu meninggal dunia. Ia meninggal karena serangan asma dan kedinginan ketika di hutan. Begitu ada evakuasi, kami merasa hidup lagi. Ini celaka mujur, kami sangat bersyukur, ucap Erwin. Sejak itu, Erwin tidak ingin lagi naik pesawat. Mantan anggota DPRD Kota Gorontalo itu trauma berat. Dia mengatakan diberi imbalan apapun, ia tidak ingin naik pesawat. Kini peristiwa naas pada 30 Januari 1991 itu terekam jelas di ingatannya. Bukti fisik berupa foto dan clipping berita dari media nasional seperti Jawa Post dan Kompas disimpannya rapi. Dari pemberitaan media itu pula, ia baru tahu bahwa hutan tempat mereka jatuh adalah kawasan pegunungan Tihengo, Kecamatan Atinggola, berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Nah sahabat, itulah cerita dari salah satu korban pesawat merpati yang selamat. Semoga korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta Pontianak segera ditemukan ya. Kami segenap tim Sisi Lain Dunia turut berbelasungkawa atas insiden ini. Iya karena licin. Sayap. Itu rumah sendiri.